pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Ya, Ibu harap baik ya semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Pada ketua kelas dipersilakan. Ya, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, benar, tentang trigonometri. Pembahasannya yaitu mengenai sudut istimewa dan kuadran. Perbandingan kuadran di trigonometri. Sebelumnya udah baca buku kan, masih ingat kan mengenai cara mencari sinus, kosinus, dan tangen di suatu segitiga. Ibu ingetin lagi ya. Misalnya di sini X, sini Y, dan ini R. Untuk mencari, dan ini θ. Untuk mencari sinus itu apa? Ya, benar. Sinus itu depan per miring, yaitu Y per R. Kalau cos itu sisi samping per miring, berarti X per R. Dan tangen itu depan per samping. Sudah ingat semuanya? Ya. Kemarin kan Ibu suruh baca mengenai sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada apa aja? Ya, ada 0 derajat, ada 0 derajat, ada 30 derajat, 45, 60, dan 90. Nah, untuk mempermudah menghafalnya, lebih baik kita menggunakan tabel. Sinus, cos, dan tangen. Di buku udah ada kan itu? Sinus. Oh, Ibu salah. Istimewa itu ada untuk mempergunanya kita menggunakan tabel. 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Ini ada sinus, ada cos, dan tan. Di buku kan kita udah ada tuh tulisannya. Jadi sinus 0 derajat itu berapa? Iya, 0. Sinus 30 derajat itu setengah. Sinus 45 itu setengah akar 2. Dan sinus 60 setengah akar 3. Sinus 90 itu 1. Nah, kalau cos itu kebalikannya dari sinus, mulai dari 1. Cos 0 derajat itu 1, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, cos 60 itu setengah, dan cos 90 derajat itu 0. Kalau tan itu nilainya dari sin per cos. 0 per 1 untuk tan 0 derajat 0, 30 derajat ya seperti 3 akar 3, tan 45 1, tan 60 derajat akar 3, dan tan 90
terdefinisi. 1/0 itu tak terdefinisi. Udah dicatat semuanya? Nah, Ibu minta sebelum lanjut ke perbandingan kuadrat pada trigonometri, kalian sudah menghafal ini. Kalian sudah harus hafal sudut-sudut istimewa. Sudah semuanya? Kemudian lanjut ke perbandingan trigonometri di kuadran. Kalian pasti sudah baca sebelumnya. Kuadran ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Bu, kenapa sih mesti kita belajar tentang kuadran ini? Nah, itu untuk memudahkan kalian. Sebelumnya kan kita udah tahu sinus nilai sudut-sudut di sudut istimewa, nilai sinus, kosinus, dan tangen di sudut istimewa. Itu hanya 0, 30, 45, 60, sama 90 derajat. Gimana sih kalau kita mau nyari nilai dari sinus 120 misalnya, atau cos 135? Nah, inilah gunanya kita belajar mengenai kuadran ini. Karena kita nggak tahu nih nilainya berapa kan kalau nggak ada kalkulator. Jadi dengan menggunakan konsep kuadran ini dan menggunakan konsep sudut istimewa tadi, kita bisa dapat nilai dari ini. Seperti yang ada di buku, kuadran 1 itu ini segitiga kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di buku itu kuadran 1 semuanya bernilai positif. Kenapa sih, Bu, semuanya bernilai positif? Nah, di sini sudah pasti itu Y kan? Sini X, sini M. Karena ini menggunakan konsep lingkaran juga. Jadi seperti ini. Y, R, ini Y, ini R, sini X. Misalnya nih, di kuadran pertama, nilai dari sinus itu nilai X dan Y dan R-nya bernilai positif. Berarti sinusnya depan per miring Y per R. Kosinus X per R. Dan tangen itu Y per X. Nah, di sini semuanya bernilai positif kan? Itulah mengapa di kuadran pertama untuk nilai sinus, kosinus, dan tangen itu semuanya bernilai positif. Untuk kuadran kedua, kita lihat sinusnya. Nah, di sini X-nya itu bernilai negatif karena dia berada di, kalau ini koordinat kartesius, dia berada di nilai yang negatif kan. Nilai dari sin itu Y per min X cos min X per min X per R. Y per R, salah ini salah ya kan, itu Y per min X. Nah, itulah mengapa di kuadran kedua itu hanya sinus yang bernilai positif, sedangkan cos dan tangen itu bernilai positif, bernilai negatif di kuadran kedua. Untuk kuadran ketiga itu X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai negatif karena berada di sini kan. Nah, kok sin itu min Y per R, cos ya min X per R, tan min Y per
positif. Oh ya, kita sepakati bersama kalau nilai R itu selalu positif ya, ibu lupa tadi. Nah, untuk kuadran keempat, sinus apa nih? Y-nya bernilai negatif, X-nya bernilai positif. Min Y per R. Cos min X per R dan tangen itu min Y per X. Sinnya di kuadran keempat bernilai negatif, cos di kuadran keempat bernilai positif, dan tangen di kuadran keempat bernilai negatif. Itu asal mulanya kenapa sih di kuadran 1, kedua, ketiga ada yang negatif dan ada yang positif. Udah tahu formulanya? Iya. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan mencari tahu nilai untuk di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di kuadran 1 di buku untuk mencari nilainya itu yaitu apa? Ya, jadinya misalnya mencari sin, cos, atau tangen jadinya 90 derajat minus theta. Kenapa sih Bu mesti 90 derajat minus theta? Nah, kita lihat di sini. Ini berbentuk segitiga siku-siku kan. Sedangkan yang akan kita cari sudutnya itu theta, dan ini segitiga siku-siku. Itulah mengapa sudut yang ini, seluruh sudut yang di sini dikurangin sudut theta. Jadi kita pindah ke kuadran kedua. Untuk kuadran kedua itu kenapa dia 180 derajat min theta min alfa, itu karena nilai dari sini garis ini sepanjang garis ini kan 180 derajat kan. Nah, karena ini yang dicari di sini di sudut yang di alfa yang ini, berarti demikianlah berarti nilainya 180 derajat min alfa di kuadran 2. Nah, untuk kuadran 3 dari sini ke sini. Itulah kenapa nilainya itu 180 derajat plus alfa. Karena apa? Karena di sini kan dari sini ke sini itu 180 derajat ditambah dengan alfa ini. Nah, untuk kuadran keempat dari sini ke sini itu berapa? 270 kan? Dari sini ke sini aja ini 270 derajat. Jadi 270 derajat plus alfa ini. Nah, itulah kenapa nilai-nilainya seperti itu. Coba nih, gue kasih contoh. Misalnya mau mencari nilai dari cos 210 derajat. Kita tahu bahwa 210 derajat itu terletak di kuadran ketiga. Oh ya, ibu lupa. Alfa dari kuadran kedua itu alfa lebih dari 50 dan kurang dari 180. Kalau kuadran ketiga lebih dari 180 dan kurang dari 270. Untuk kuadran keempat itu lebih dari 270 kurang dari 360. Nah, cos 210 derajat berarti sama dengan cos 180 derajat ditambah berapa biar jadinya 210? Ya, ditambah 30 derajat. Karena dia terletak di kuadran ketiga, artinya nilainya positif. Ya, jadinya cos 30 derajat sama dengan berapa tuh? Ya, benar. Setengah akar 3. Misalnya lagi mau nyari sinus 180
Ya, setengah akar 2. Dah? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, Ibu minta kalian mengerjakan PR di halaman 60 mengenai ini, mengenai nilai dari sinus, kosinus, dan tangen. Dari sini ada yang bisa menyimpulkan belajar apa aja? Ya, bagus sekali ya. Ibu harap pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan ketua kelas tolong pimpin doa. Ya, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.